Kan ada bagian tubuh dan menjadi simbol seorang perempuan hilang. Berpengaruh nggak secara psikologis kan Nopi saat itu? Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik Joyo tabu seri yang tagi budak sarenya di pot bunga. Hari ke sana yang kedatang adik tingkek waktu sekolah dulu. Ada Novi Wardani, iya, sehat Novi? Sehat. Jadi sana Novi ko tamat SMKI Padang, jurusan tari dulu tahun 96 Novi. 96. Jadi adik tingkek di bawah Ambo, kalanya bintang dulu sana, penari hebat. Terus tugasnya spesial dulu mau carano, deknya paling rancak di SMKI, paling tinggi. Kan iya nak, sempat tuh nak. Tiap sebentar acara buat carano. Buat carano. Tapi setelah tamat SMKI nikah Sopi itu tapi. Enggak, lagi kuliah gua mah. Oh, sempat kuliah. Kuliah tapi di UNES, melenceng. Jurusan hukum. Hukum. Sah kok. Iya. Kemudian sempat kuliah, kemudian nikah. Oh, nikah. Kini lah punya anak berapa orang Pi? Anak dua, laki-laki keduanya. Laki-laki keduanya. Lah barang mulai gini kok. Yang kadang 23. Di mana Padang? Di Padang. Di Padang. Yang ketek pol? Yang ketek sedang kuliah di Medan, di Polimed. Oh, di Medan? Ya, di Medan. Oh, Sebungsu di Medan. Sebungsu. Nah, mengapa mudah Novi di sana? Novi ko adalah orang yang kalau mau ngecian, kalau gara-gara ambo jinginya orang balabiah. Iya Novi. Iya. Jadi pada tahun berapa Novi? 2002 Novi divonis kanker payudara. Di waktu itu pertama divonis stadium 2. Kemudian setelah 2 tahun berjalan pengobatan alternatif cari terus pengobatan alternatif serupa dulu gitu kan. Kan lu yang men-sport gua kan. Serupa. Ya itulah waktu 2022 itu kena vonis kanker. Awalnya payudara aku bantu awak menyusui gitu kan. Awak menyusui anak 2 jam tak menyusui anak tuh menanyuk gitu. Kayak air susu penuh gitu kan. Sementara anak yang ketek kan kelas 1 SD. Waktu itu? Kan tak menyusui lah gitu. Tapi ketika dipencet air susu tuh ada. Malah keluar air susunya? Malah keluar gitu kan. Jadi Novi merasakan itu tuh seminggu gitu. Seminggu lah danyuk-danyuk. Pernah Novi ngeluh sama tante Novi kan. Ada adik ibu gitu kan. Mama kok susu Novi sakit gitu. Kayak ada air susu. Beranak kau kali nak? Katanya. Enggak, kata Novi kan. Habis itu di seminggu Novi tahan kayak gitu tuh John. Baru Novi periksa ke dokter. Karena dia mengeluarkan benjolan. Langsung nyembulek gitu kan. Oh, ada benjolan di payudara tuh. Ada benjolan di payudara. Tapi air susunya keluar? Air susunya keluar. Waktu sakit itu keluar. Tapi kalau dipencet, kalau nggak dipencet enggak gitu kan. Jadi pas itu tuh periksa, pergilah ke rumah sakit umum gitu kan, di check up semuanya, ternyata kanker, kecek dokter kok. Sudah tuh Novi nyoponisnya kanker payudara yang ganas. Ibu operasi yo. Mau baik sudah operasi ceknya. Divonis semua enggak tuh? Divonis. Barang mau tuh? 6 bulan keceknya mah dan cerita. 6 bulan sudah tuh. Jadi ketika kena kanker, Novi divonis saat itu Anda menderita kanker payudara ganas dan umur Anda kalau ada operasi capek 6 bulan lagi. Ayo. Ibu nio sehat apa enggak? Gitu kata dokter. Siapa lo orang yang nio sehat kan? Pasti orang yang sehat ya kan? Dengan kayak gitu dokter memvonis Novi pindah ke dokter satu lagi. Ke rumah sakit satu lagi. Ternyata dokter yang ini nih bagus lah mengasih motivasinya. Bu, kita biopsi dulu ibu, kita lihat dulu bagaimana hasilnya katanya. Seandainya dia memang kanker, kita lah operasi. Kalau dia memang ganas, berarti dibuang payudara ibu katanya. Tapi kita periksa dulu ya Bu. Ternyata hasil biopsi Novi itu memang menunjukkan Novi kanker ganas. Bara jaraknya dari hasil ambil biopsi kemudian keluar? Seminggu. Kemudian divonis kanker ganas? Dokter tuh belum bilang kanker ganas. Kita operasi Bu, tapi dari kita operasi itu Bu nanti kita laborkan. Jadi dulu tuh masih lama lah sistemnya tuh. Kalau sekarang kan langsung ini udah bisa di mastektomi, udah bisa dibuang gitu. Karena memang dari biopsinya ada menyatakan gitu. Kalau dulu enggak? Kalau dulu enggak, ibu dioperasi dulu Bu, jadi dibawa dulu ke labor, habis itu baru dibuang. Enggak, berarti tidak mengalami kemo dulu?
Oh enggak. Kabar kalau kini kan sebelum dioperasi di kemo dulu. Itu melihat kankernya si pasien. Ada yang di kemo dulu, ada yang tidak. Oh, kalau Novi? Novi dioperasi dulu baru kemo. Persoalannya Novi nak langsung operasi saat itu? Operasi? Langsung operasi? Cuman waktu di dokter yang kedua ini, Novi kan divonis tuh kanker gitu. Dok, Novi pikir dulu ya dok, kata Novi. Ini biaya juga loh John gitu kan. Itu belum ada BPJS? Belum ada BPJS. Aku kan swasta suami gitu kan. Oh ya dok, Novi pikir dulu ya dok gitu. Dari dokter itu bilang ke Novi gini, Bu, ibu kalau lama-lama suatu saat ibu ketemu dengan saya. Karena kanker ini satu hari dia bertambah. Oh ya dok, gitu kan. Karena dokter itu udah bilang sekali kemo harganya sekian, kali 6 kali. Berapa waktu itu? Waktu itu masih 5 juta. Sekali tahun kemo. 2012. Sekali kemo. Berapa kali kemo? Katanya 6. Tapi kita kan belum pasti Bu. Kita lihat dulu hasil labornya katanya. Tapi udah dibayangkan sama dokter tuh sekian-sekian biayanya. Karena Novi suami swasta, jadi Novi masih berpikir dengan biaya segitu dan anak masih kecil-kecil ya kan. Habis itu berunding lah dengan keluarga, dengan saudara. Yang ibu Novi shock dia dengan Novi kanker itu. Karena membayangkan kehidupan itu udah dekat, mati-mati. Orang sakit kanker ini kan mati-mati. Itulah ibu gue gitu. Nah, dulu itu ibu orang tua. Ya. Novi ketika divonis kanker, apa perasaan saat itu? Shock juga lah John gitu kan. Berpikiran meninggal. Ya gitu kan. Rasanya dia pula daki rumah gitu kan. Gitu kan. Cuman gue mikirnya gini John gitu kan. Anak gue masih kecil. Gue paling nggak bisa melihat anak gue nggak ada gue gitu. Akhirnya termotivasi untuk bertahan itu karena anak. Ya, karena waktu Novi divonis itu kan John gitu kan, Novi berpikir anak masih ketik-ketik gitu, masih butuh hawa lah gitu kan. Sudah tuh Novi disarankan keluarga untuk alternatif. Pengobatan alternatif. Dan diikuti? Aku ikuti. Barang tampe. Berpetualang mencari pengobatan alternatif. Ada hampir 3 tahun lah petualangan. 3 tahun? Jadi divonis 3 tahun mencari pengobatan alternatif dan tidak berhasil? Dibilang tidak berhasil, berdosa kita ya. Adalah hasilnya gitu. Cuman kayaknya si kanker itu tidak bisa kalau tidak medis. Akhirnya Novi setelah 3 tahun divonis memilih tindakan medis. Kenapa harus memilih tindakan medis? Semakin parah kah saat itu atau apa? Ya rasanya semakin parah mungkin ya, karena kayaknya benjolan Novi itu 1 jadi 2. Jadi kayak gini John, gelendung gitu. Oh gitu, dari awalnya 1 gitu? Awalnya 1 tambah kayak gunung. Ketika hasil keluar, itu stadium? 2. Ketika operasi stadium? 3B. 3B. Rentang waktu 3 tahun dan itu melakukan pengobatan alternatif lah Novi? Alternatif. Kenapa jadinya akhirnya memilih medis saat itu? Dorongan dari dokter kah, keluarga kah, atau Novi memutuskan atau Baal? Ini John, apa namanya tuh? Karena kita kan pergi alternatif itu kan ada teman juga. 3 bulan besok lagi nggak ada teman kita ini. Pergi lagi. Oh sama-sama penderita kanker kok? Jadi aku pertama berobat kan ke Bukit Tinggi John, gitu kan, yang berobat alternatif yang pakai Syria itu, gitu kan. Itu ada 7 bulan. Itu aku punya kawan 6 orang tuh. Ini meninggal. Tinggal aku berdua. Oke kan? Tadi aku berdua sama ibu tuh orang Batu Sangkar. Jadi aku panggilnya Ibu Batu Sangkar. Jadi kalau ibu itu bilang kan, Novi, ibu udah nggak kuat lagi, Novi, ibu ambil jalan medis saja, ibu operasi. Ya udah, ibu cobalah dulu operasi Novi nanti. Aku beli alat kanker payudara John di Jakarta, ada di Serpong namanya Warsito. Aku korban Warsito. Kalau dibilang orang loving, aku korban Warsito gitu. Itu semacam alat? Iya, semacam alat, semacam bra gitu kan, dipakai di payudara kita. Itu pakai baterai, jadi kita nggak boleh nginjak semen gitu kan, nanti kesentrum gitu. Ada hasil nggak? Ada hasil sebenarnya ada, cuman sedikit sekali. 10%. Mahal? Bra itu mahal? 7 juta. 7 juta. Jadi aku nih John, apa yang dibilang orang ku coba. Jadi makanya aku dibilang sama dokter. Kenapa hasil akhirnya memilih untuk operasi? Lebih kepeng. Gimana kata dokter nak John?
ibu selalu ke pai kama, pai ke orang pintar ya. Gini ibu pai ke orang bodoh. Itu kata dokter. Karena pitiko lah habis Jon. Ujang-ujangnya ibu pai ke orang bodoh dokter ya. Ujang-ujangnya ibu pai ke orang bodoh karena apa ya Jon ya. Tapi ibu yang batu sangkar tadi masih survive sampai kira? Selamat. Jadi ibu telah motivasi aku Jon. Udah ibu operasi dulu. Aku pergi ke Jakarta beli alat kanker nih kan. Jadi pas aku pulang dari Jakarta, ibu tuh udah menjalankan kemo kan, kemo pertama. Novi pergilah lihat ibu ke rumah sakit, ibu sehat kok, siap operasi. Pergilah, aku kaget aku gitu kan, ya sehat ibu tuh. Jadi apa kata ibu tuh, tidak ada apa-apa, pi operasi aman, kemo pun aman, cuman masuk kayak infus. Aku membayangkan dulu kemo tuh kayak apa gitu kan, karena kita orang awam ini kan kita nggak tahu ya kan. Jadi yang taunya aku menari Mbak Cerano, ya kan? Jadi yang sakit ini nggak tahu lah gitu kan. Aduh, oh ya bu, gini. Udah uruslah BPJS Novi, operasi lah. Oh sudah lado BPJS itu? 2004 balik lado BPJS itu kan. Jadi, urus BPJS, kemudian putuskan untuk operasi langsung? Aku beli alat kanker tuh baru 2 bulan aku pakai. Kan tiap bulan ke Jakarta, tiap bulan ke Jakarta, kontrolnya tuh, cek up. Oh kontrol ke orang tuh? Ke Warsito itu, di Serpong itu. Jadi apa kata ibu tuh, Novi cobalah operasi, enggak apa-apa, bismillah aja, urus BPJS. Aku melihat ibu tuh memang sehat, semangat, timbullah motivasiku untuk operasi gitu kan. Oh iyalah, aku operasi juga. Urus BPJS ku 1 hari kan bisa digunakan dulu itu BPJS nggak sesusah sekarang ya kan. Jadi waktu aku urus BPJS tuh apa kata ya keluarga lah gitu kan. Urus lagi BPJS, baru beli alat kanker Novi, sekian duitnya katanya, kata saudara-saudara dan orang-orang terdekat ya. Tapi Novi bilang gini, yang rasain sakit Novi, yang apa Novi, dan Novi kan ya Novi mau memutuskan sekarang untuk operasi. Iya. Pro dan kontra lah Jon gitu kan. Tapi akhirnya diputuskan untuk operasi. Tapi dirimu kan datang kan waktu jadi aku di sana operasi. yang lucu sana, ambo sangat dekat dengan Novi. Ketika Novi akan operasi, dia operasi sore beko katibang atau indak, mencalian atau indak. Dan aku waktu itu termasuk orang yang motivasi Novi barangkali. Iya. Nah, motivasinya tapi malah berang kayaknya gitu kan. Kalau orang ketika sakit itu kan, orang, kasihan Novi kamu ndak di sana. Ambo malah adik-adik, bah kamu capek. Tak mencari anak gadang, selalu motivasi. Dan Novi adalah orang yang sangat menerima support dari orang-orang terdekat. Dan itu membuatnya bertahan seperti ini. Dari 2000, berapa tahun Novi kok? Ya waktu karena 2002 balik, operasi 2004 balik. Nah, jadi sekarang udah mau masuk 7 tahun ya siap operasi ya, alhamdulillah lah. Nah, akhirnya memutuskan untuk operasi. Payudara dibuang, kemudian menjalani kemo 6 hari. 6 kali. 6 kali. 6 kali kemo. Efek kemo waktu itu yang Novi rasain rontok enggak? Rontok, habis semuanya. Mual-mual, muntah-muntah gitu. Iya. Badan habis enggak waktu itu? Ya, dibilang habis enggak juga lah. Biasa aja, cuman makan. Ada bagian tubuh dan menjadi simbol seorang perempuan hilang. Berpengaruh nggak secara psikologis kan Novi saat itu? Gua merasa tidak sempurna sebagai wanita. Pasti. Ada seperti itu. Gua merasa kalau aku ini gimana ya gitu kan, nanti nggak cantik lah payudaraku hilang satu ini segala macam gitu kan. Tapi aku dengan prinsip gini aja, ya udah, yang penting aku hilang penyakitku dan tubuhku dan aku bisa membesarkan anak. Tambah lama kan celek Novi semakin percaya diri itu. Apa Novi semakin percaya diri? Aku cuek saja. Aku tetap cantik gitu. Iya. Karena orang sekelilingku macam dirimu tetap memotivasiku, tetap mengasih aku support gitu ya kan. Dibilang keluarga tidak memotivasi, ada gitu kan. Tapi aku paling senang dengan teman-teman dekatku, macam dirimu selalu, kau bagus gini gitu kan. Macam teman SMP ku gitu kan. Jadi rasanya hidupku lebih berarti di mata dia gitu. Nah, kemudian kan kalau nggak salah Novi menjalani pengangkatan payudara. Ya. Kemudian ada mengalami proses operasi lagi setelah itu. Ada. 2000 berapa kan ada juga kamu ngantar nasi. 2000. Lucu sananya minta nasi ramas gak Pak sana? Oh enggak. Nasi ibu, harus nasi dari rumah gitu kan. Tuh ambo pikir aku meninggal 3 tahun yang lalu, 3 tahun lalu aku ngangkat ovarium. Ini operasi pengangkatan ovarium. Ya. Rahim ya? Rahim, Nah, waktu itu ini nelfon dan itu kamu tidak tahu, mendadak saja tiba-tiba lapornya karena harus operasi angkat ovarium dan sudah operasi kan? Udah.
hanya minta nasi yang harus dari rumah. Panila lambo sampah ndak ada nasi apa akhirnya. Tapi nggak tahu lah. Makanya lahap saat itu tuh lah 2 hari nak makan ya, nak mau masak makan. Dan sempat berpikir aneh, hingga parangai anak kayak tidak. Nah itu Mbak, kok bisa jadi mengangkat ovarium? Apakah ovarium juga terkena kanker saat itu atau Mbak Aswana? Bukan. Jadi Novi ini kanker Novi ini John dari hormon. Karena dari hormon ini jadi dibuanglah itu tuh supaya hormon kita tidak berkembang. Jadi ketika payudara diangkat berpengaruh pada hormon, makanya rahim pun diusahakan agar diangkat agar tidak terjadi perkembangan kanker. Iya. Emang semua orang kena kanker payudara disarankan untuk angkat ovarium? Ya. Setalinya berarti? Kalau di Darmais kalau nggak salah Novi memang sepatu paket. Sepaket, payudara dibuang, rahim dibuang agar tidak berkembang. Dulu Novi disarankan dulu enggak sama dokter. Di awal-awal? Di awal-awal, baru sebulan siap operasi pengangkatan payudara, di awal itu disarankan juga sama dokter, cuman Novi enggak siap gitu. Memikir gini, kita masih muda. Nanti kan melenceng suami awak enggak ini lagi. Mikir ke sana. Mikir ke sana, yaudah bertahan dulu. Dan si dokter pun bilang, "Oke, Bu, kita coba dengan kemo." Setelah kemo, udah selesai Novi kemo, Bu, radiasi. Sudah radiasi, Novi tetap bertanya, dokter masih ingat nggak dengan kasus Novi ngangkat ovarium? Ingat. Ya udah, Ibu kalau belum siap kita suntik Zoladex katanya. Suntik Zoladex tuh di pusat. Untuk menghentikan hormon. Untuk menghentikan hormon juga gitu. Ada 24 kali tiap bulan. Setelah itu 2 tahun apa setahun sesudah itu datang juga haid Novi. Kita kan nggak boleh datang haid. Oh, ketika harusnya tidak boleh datang haid karena terjadi perkembangan hormon. Nah, hormon ini yang memicu untuk hidupnya si kanker. Maka itu harus dibuang pertumbuhan hormon kok. Jadi akhirnya solusinya memang dibuang. Jadi pas itu tuh ada 2 kali Novi datang haid, dokter menyarankan untuk buang untuk pengangkatan itu. Banyak pantang ngecek orang kalau makan ketika kena kanker. Novi sendiri Bang alami? Enggak juga. Kalau dokter bilang boleh makan, tapi jangan kelewatan. Okay. Yang disarankan dokter itu yang tidak boleh itu mecin. Mecin. Produk-produk instan. Kurangkan makan yang MSG gitu kan. Kanker kok kan ada orang yang karena faktor keturunan, faktor ini. Novi sendiri merasa seperti apa sebetulnya? Ada sih faktor keturunan, tapi cuman nggak selalu. Kalau Novi faktor makanan. Pola hidup. Emang dulu Mbak Novi? Banyak makan nasi Pak Abu. Produk-produk instan Pak Abu. Jadi di sana kalau tahu di sana di masuk-masuk era 90-an itu ada nasi Pak Abu di mana Bu. Iya. Kalau acara dapat nasi bugi Pak Abu. Jadi racok makan nasi Pak Abu, banyak mecinnya, banyak makan daging. Gara-gara Pak Abu itu kan. Bukan gara-gara Pak Abu. Artinya pola makan yang tidak sehat karena kurang makan sayur dan kurang makan buah. Nah, sekarang masih konsumsi ube? Masih ube ya? Masih. Seumur hidup. Ya nanti dicek lagi, 5 tahun dicek lagi, 5 tahun dicek Sekarang sekali bara Novi ngecek? Tiap bulan. Tiap bulan ngecek? Tapi kalau check up-nya 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Itu harus dilakukan? Harus. Karena kita memantau jangan tumbuh lagi. Karena kanker kok nggak bisa sembuh? Basi sebenarnya? Kalau kata dokter, aku ingat waktu aku radiasi, dokter itu bilang, Bu, kanker ini tidak bisa sembuh total. Dia hanya remisi katanya. Remisi, istilahnya. Artinya waktu-waktunya bisa bangkit. Bisa. Ketika kita lengah dengan kesehatan. Jangan kita bikin stres hidup. Oh, pasti nanya tambah kapuk sana karena nggak pernah stres dok. Ada masalahnya. Aku gemuk sekarang John karena aku habis COVID. Aku kena COVID bulan Agustus loh John. Agustus dirimu kena COVID. Ya. Berarti resikomu sangat tinggi waktu itu. Artinya ada komorbid. Iya. Pernah kena kanker. Iya. Bang atasi waktu cerita sedikit. Apa pengalaman ketika kena COVID? Bulan Agustus Novi kena COVID kan John gitu kan. Itu tuh sempat pakai oksigen di rumah. Habis 5 tabung oksigen. Berarti susah nafas? Susah. Bayangkan aja ada mentok apanya itu aku nggak merasakan. Sampai aku bilang gini sama lakiku, kasihlah aku suntik mati lagi, aku bilang. Nyerah saat itu? Nyerah aku. Kenapa dengan kanker dirimu nggak nyerah, dengan COVID kamu nyerah? Aku bilang sama kakakku juga, aku nggak tahan lagi, aku mau dirawat aja ke rumah sakit. Lalu kakakku bilang gini, Novi,
kanker bisa Novi lawan. Masa COVID ini nggak bisa? Novi pasti bisa. Perawatan waktu itu di rumah ya? Iya kan, tapi video call kan, kan. Jadi kakak Novi bilang gitu, John, Novi, kanker aja bisa Novi lawan. Masa COVID kok nggak bisa? Elok yakin Novi pasti bisa. Ini motivasi ya? Motivasinya kan, karena selama kok melihat Novi itu kuat gitu. Berapa lama tuh dirawat dengan COVID di rumah? 1,5 bulan. Oh ya cukup lama? Lama lah. Bukan 14 hari ya? Enggak. Dan itu yang dirasakan sesak nafas? Itu dokter datang ke rumah, meswab. Oh, enggak, tunggu loh. Di rumah yang kananya cuma Novi atau anak suami enggak aman ya? Dan cuman dia jadi sapam di luar. Cuma sapam. Banyak dan makan Novi. Nah, cuma Novi 1,5 bulan itu mengalami panas dingin. Apa sih gejalanya waktu itu yang rasakan? Awalnya Novi panas tinggi. Awal pagi itu penciuman hilang. Oh, penciuman hilang. Rasa enggak? Oh, perasaan enggak. Tapi enggak mau makan. Enggak mau makan karena kondisi badan demam barangkali. Demam. Dan itu satu tulang ngilu-ngilu gitu, John. Berapa kali swab akhirnya negatif? 2 kali swab akhirnya negatif. Sempat terpikir enggak, saya kanker, pernah menderita kanker? Oh, aku udah mikir hidup udah habis. Cuman aku bilang gini aja kan, ya Allah kalau memang ini jalannya aku ikhlas. Cuman bukan cuman ya, yang ngasih motivasiku tuh yang hebat gitu. Novi bisa, kanker aja bisa Novi lawan. Masa ini nggak bisa? Kunci sebetulnya Novi, artinya cukup punya pengalaman, bukan pengalaman sialah tiba itu ya. Lah banyaknya penderitaan penyakit gitu kan. Payudara diangkat, kemudian rahim diangkat, kemudian kena COVID. Pasti saat itu perekonomian sempat hancur. Sejak COVID perekonomian hancur. Aku tidak bisa lagi jualan online ya seberapa lah gitu ya kan. Nah, bukan kita nggak bersyukur ya. Apa sih kuncinya supaya bisa bertahan seperti itu dan Novi Wardani yang seperti ini sekarang tetap ceria di mata orang? Menjalani kehidupan yang cukup berat lah. Karena aku banyak teman. Jadi dia selalu mengasih motivasiku. Karena dia melihat aku tuh orangnya pasti bisa melalui treatment yang begitu sulit gitu. Novi wanita kuat katanya. Tapi aku nggak tahu ya, apa iya aku wanita kuat apa tidak. Aku tidak tahu loh, John. Gitu. Masalahnya ban aku ke sana. Nyuti ngalau sakit mau hari sana. Mati capek, cek malah kan. Nah, tapi iko gunanya bakawan. Pak Badun sana. Nah, indak mengalipian kawan dan Nopi. Harus saling support. Nopi. Jadi di sana Nopi karenanya survivor, orang yang bertahan dari kanker, tergabung dalam sebuah kelompok Love Pink namanya. Itu organisasi ya? Organisasi di mana komunitas berkumpulnya para penderita kanker payudara. Novi di sini sebagai apa? Sekretaris. Itulah berapa lama Novi bergabung di Love Pink? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Itu apa sih kegiatan kawan-kawan di sini Novi? Kita saling mensupport, upgrade pengetahuan berarti semua saling berbagi. Kita kan punya grup di situ kita bisa berbagi perkembangan mana? Yang ini lagi treatment, yang ini udah selesai treatmentnya. Nah, misalnya ada kawannya baru divonis kanker, kemudian kan butuh dukungan. Bisa dia masuk ke grup kita, tapi dia mau dengan saran-saran kita, maksudnya dengan gini orang ini begini, dengan ini begini. Jadi dia ada termotivasi saling memberi dukungan kepada yang senasib mana. Iya, dan dia pun termotivasi. Misalnya ada yang tidak mau operasi, dengan masuk di grup itu dia mungkin bisa lah gitu. Nah, tapi ada enggak ketika kawan-kawan sudah tergabung di Love Pink itu, kemudian ada program dan pasti banyak kegiatan, sementara aku penyakit masih ada di badan, masih ada di badan. Apa caranya supaya Iko menseimbangkan kegiatan Novi di Love Pink Iko? Kalau kegiatan Love Pink kok enggak selalu ada gitu kan? Enggak terlalu ribet lah. Enggak. Cuman kita tuh kadang punya hari-hari, misalnya bulan Februari itu hari kanker sedunia, tanggal 4, nanti bulan Oktober ada kegiatan. Dan kita memang ada mengadakan sosialisasi ke kantor, ke sekolah gitu kan. Itu pun dalam sebulan itu paling sekali. Kini dukungan keluarga seperti apa nanti? Alhamdulillah dukungan keluarga. Itulah John, waktu dulu ibu kan memang melarang, bukan Novi, itu kan ibu udah ada ya. Ibu dulu sangat melarang Novi untuk operasi itu. Oh, malah ibu nggak setuju untuk Novi operasi karena mungkin mencari banyak terjadi kegagalan ketika operasi. Tapi kan
Lu ada kan gua mau operasikan, kan gua bilang, gua minta maaf aja, ibu diam aja kan. Ada terus, lu kan? ada. Terus setelah Novi berjuang terus, pas Novi pengangkatan rahim, kan ibu juga yang jaga itu kan. Jadi pas di rumah itu ada tetangga datang lihat. Dia bercerita ke tetangga itu dengan bangganya, Novi kuat, Novi gini. Jadi Novi terharu juga, ibu bilang gitu. Jadi dia ada mengakui aku tuh kuat gitu. Sebetulnya kue sana, mau lemas ada apa perangnya sana. Nah, ada yang bertahan, ada yang enggak. Ada. Rata-rata mereka tidak bertahan karena apa, Novi? Ya kita kalau sakit tuh nak John, jangan lebay lah istilahnya. Jangan, ya sakit ini gitu kan. Mungkin ya karena dari Novi ya, sebenarnya orang tuh mungkin sayang sama Novi ya. Macam keluarga terdekat, macam suami, macam anak. Sebenarnya dia sayang, tapi dia memperlakukan Novi itu tidak spesial. Tidak seperti orang sakit. Ya. Perlakukan orang tuh serupa padanya. Dan yang sakit pun harusnya memotivasi dirinya untuk lebih baik. Sebenarnya Novi sedih loh John. Novi pernah ngeliat teman Novi sakit, nggak boleh dia kerja, nggak boleh dia gini, dia dilayani. Kalau Novi enggak. Novi masih tetap berjualan dulu, tapi engkau tahu kan? Masih tetap mengerjakan ibu rumah tangga, apa yang anak mau sekolah ini segala macam. Artinya kalau sakit itu dia memanjakan diri, motivasi diri untuk bangkit. Akhirnya, tapi walaupun sebetulnya umur itu rahasia Tuhan ya Novi. Tapi Novi lah cukup bertahan. Nah Novi, apa sih pesan Novi untuk perempuan-perempuan agar pertama cepat mengetahui penyakit kankernya atau menjaga tubuhnya agar tidak terkena seperti yang Novi alami? Hanya kalau kita merasa ada keganjalan di tubuh, ya bagusnya kita cepat periksa. Apalagi kita masih datang haid, 10 hari sesudah haid itu kita periksa lah. Periksa sendiri, makanya itu sadari. Ada benjolan atau enggak? Sadari istilahnya. 10 hari setelah haid. 10 hari karena terjadi perubahan hormon tadi. Perubahan hormon. Kita periksa lah payudara kita sendiri gitu kan. Amanah tauan ada gitu kan. Kalaupun ada benjolan di payudara itu, bagus kita cepat ke dokter. Jangan kayak Novi meralang buana dulu, ke sini, cari dukun. Akhirnya duit habis. Nah, ikut cek ujung-ujungnya datang ke orang bodoh tadi gitu dokter tadi kan. Ibu pasti datang ke orang pintar ya. Akhirnya ujung-ujungnya ibu datang ke orang bodoh. Itu gimana kata dokter, ibu labi piti ibu baru ibu pai kambo lah itunya. Kini ibu membayar BPJS barabananya. Itu kecek dokter tuh Pak John. Itu pengalaman loh di sana. Nah, kalau kawan-kawan yang bergabung ke Love Pink, Mbak caranya? Kalau pengen bergabung nggak ada syaratnya. Ya enggak, kamu mencari informasi. Boleh ke Ibnu Sina, rumah sakit di Ibnu Sina itu kan kami banyak pasien di sana yang gitu. Dari grup Loving di Rapanasuri juga. Termasuk mendampinginya gitu. Ya, ada sebagian kalau dia yang lagi down gitu kan. Novi sering tuh John. Dia yang lagi down, maksudnya dia down karena takut operasi, takut kemo, itu sering Novi damping itu. Oke. Ada pesan-pesan lain Novi? Nggak ada. Untuk perempuan-perempuan supaya ini hidup sehat. Hidup sehat ya. Hidup sehat ya dalam arti pola makan dan jangan stres. Setiap kita pasti ada sel kanker. Ketika kita divonis kanker, hindari stres yang paling penting ya. Sebetulnya apapun penyakit, kalau stres atau sakit sana. Apalagi stres kok yang banyak ini pikiran. Ya kan? Utak sakit, penyakit bertambah. Oke. Kita bayang dulu gua bantu gua kurui kan? Kurui mana? Kini nyala puak sana, tambah sehat, masih bisa bagara, hidup kau dibawa enjoy dan tapi kamu bukan tidak mencari Novi kau bak merintih sakit. Tapi yang mau berang di sana agar nih punya semangat. Nah, mungkin tidak semua orang bisa diperlakukan sama Novi. Tapi kita harus lihat mensupport orang-orang terdekat ketika maling sakit itu paling penting. Makanya aku sangat bersyukur ya John punya kawan yang banyak. Dari SMP aku masih menjalin silaturahmi. Yang ngantar aku ke rumah sakit pun kawan SMP. Ya kan? Itu tidak luput, itu tuh selalu dia bilang Novi pasti bisa. Kalau di SMKI dirimu gitu. Banyak lagi teman-temanku yang di SMKI kan. Bayangkan enggak waktu mantan pacar ada enggak? Malu aku. Waktu aku mau operasi, engkau kan masuk kan ke ruangan operasi sampai di pintu depan operasi. Tapi yang masuk ke ruangan operasi itu munculnya kasar dan sana. Ada yang operasi, aku baca lihat dan mati kan, datanglah kemari.
Ya udah, tapi Novi memang luar biasa di mata Ambo. Bertahan dari vonis kanker, bertahan dari COVID, belum lagi kehilangan ibunda tercinta, panjang perjalanan Novi. Dan mudah-mudahan Niko bisa memotivasi awak bahwa tidak ada kehidupan ini yang mudah, semua harus dijalani, tapi yakinlah ketika kuat, pasti hasilnya akan indah. Cuman aku yang indahnya itu, ibuku udah mengakui aku tuh memang hebat. Satu kebanggaan Novi, karena beliau yang melarang untuk operasi. Menghalang aku untuk operasi. Tapi setelah aku angkat ovarium, dia cerita ke tetangga ini, dia hebat, dia kuat. Itu yang aku bikin. Alhamdulillah. Dan ibu waktu itu pai pun Novi yang lepas? Ya. Alhamdulillah. Karena ibu sakit memang Novi yang merawat. Karena ibu tuh bilang gini kan, orang sakit merawat orang sakit katanya. Nah, itu kata ibu. Orang sakit merawat orang sakit. Makanya capek cegak tuh Novi. Kok orang sakit kok. Yang dirawat orang sakit. Tapi akhirnya Allah berkehendak lain, ibu dipanggil. Ya, tapi yang jelas itu adalah pintu surga untuk Novi. Mudah-mudahan berkah. Dari 2002 balik loh John sampai kini 2021. 2022 gini ya. Ya, 10 tahun lah. Ya, kalau sakit udah 10 tahun, tapi kalau divonis kanker kan? Operasi 2014. 2014. Oke, mudah-mudahan kankernya beristirahat selamanya di tubuh, tidak kumat-kumat. Jangan sampai pindah ke jaringan yang lain. Jangan. Tetap happy, semangat Novi. Yang penting dirimu tetap juga bersahabat denganku. Tetaplah, pasti. Laksana Novi Wardani, seorang penderita kanker yang sudah bertahan hidup dan sudah menjalani operasi. Dan alhamdulillah kankernya sudah tidak lagi ada. Walaupun masih ada sebetulnya sel kanker itu, tapi dijago supaya tidak kumat. Lah masuk di pot bungo, mudah-mudahan kau bisa menginspirasi awak. Dan kita tunggu tokoh-tokoh yang menginspirasi kita selanjutnya. Laksana. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lebih.